Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manalu. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekarang terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan,
ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, dan sucikanlah dan barulah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, silakan berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis berdasarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 mengatakan kepada kita begini. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu serta melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku tentang wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang rela dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika Paulus menulis surat ini, ia sedang dipenjara di Roma. Menunggu proses pemeriksaan di pengadilan di hadapan Nero. Pengadilan itu juga menanti kedatangan penuntut-penuntut orang Yahudi yang dengan muka kebencian mau mengajukan tuntutan kejahatan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kita tahu saudara-saudara, Paulus mendapat hak yang begitu istimewa, khususnya dia di dalam penjara. Dia diizinkan tinggal di sebuah rumah yang boleh disewa olehnya sendiri, tetapi pada siang maupun malam dia harus kembali ke penjara. Dia harus diikat pada pergelangan tangan seorang serdadu yang bertugas mengawasinya agar supaya Paulus tidak melarikan diri gitu. Dan dia boleh menerima tamu teman-temannya, saudara-saudara. Dalam keadaan yang demikian, dia masih mengatakan begini, saudara-saudara, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Ini contoh nyata bahwa kita sebagai orang Kristen mempunyai hidup dan alamat yang ganda dalam dunia ini gitu. Bisa saja Paulus mengatakan, saudara-saudara, bahwa dia dipenjarakan oleh pemerintahan Roma. Memang itu kenyataannya. Tetapi Paulus sendiri tidak merasa dirinya demikian, melainkan dia merasa beranggapan bahwa ia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus. Ini yang dikatakan oleh yang namanya Paulus, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Terus catatan selanjutnya dikatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita membaca cerita tentang Paulus, bahwa pemberitaan yang harus disampaikan itu, bahwa pemikiran yang begitu luar biasa, rahasia Allah yang besar dalam hidupnya itu sebagai kasih karunia dan damai sejahtera, dikatakan bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi ataupun kepada seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini gitu. Ini sesuatu yang baru, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengatakan bahwa pemberitaannya hanya untuk orang Yahudi. Ketika Paulus merenungkan akan firman Tuhan itu, dia melihat dirinya dengan menganggap dirinya pertama bahwa dia sebagai penerima penyataan wahyu yang baru itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu. Dan kemudian saudara-saudara, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah penemu kasih Allah yang bersifat universal gitu. Dia menganggap bahwa Allah lah yang mengungkapkan kasih itu kepadanya. Sekarang Paulus merasa kebenaran dan keindahan kasih itu yang merupakan anugerah Allah itu harus disampaikan kepada dunia. Itu realitasnya, saudara-saudara. Jadi Paulus, saya mau katakan, tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang pertama yang menemukan sifat universal dari kasih Allah itu, artinya untuk seluruh manusia. Dia mendapatkannya dari Allah. Allah lah yang mengungkapkannya kepadanya, Allah lah yang menyatakan dirinya kepadanya supaya dia memberitakan itu gitu.
Terus catatan yang kedua, saudara-saudara, sebagai orang yang menyebarkan saluran dan anugerah Allah itu, dia akan bertemu dengan yang namanya pemimpin-pemimpin kehidupan yang bukan menjadi pengikut Kristus gitu. Dia harus sampaikan anugerah Allah itu gitu. Tugasnya adalah hanya menyalurkan saluran berkat Allah itu kepada sesama manusia gitu, dan Allah akan memberi kepada dia ataupun kita harta iman Kristiani yang sangat mulia, dan selanjutnya kita harus juga membagi-bagikannya kepada orang-orang lain. Jadi itu peringatan keras, saudara-saudara, kalau kita menahan berkat-berkat pemberian Allah itu untuk diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan berkat itu, karena berkat itu sebenarnya harus disalurkan kepada orang lain. Itu catatan yang kedua tentang Paulus sebagai penyebar akan kasih karunia Tuhan gitu. Catatan yang ketiga, saudara-saudara, dia memiliki dirinya sebagai seorang yang memiliki martabat untuk melayani. Paulus berkata bahwa anugerah Allah yang cuma-cuma itu telah menjadikan dia sebagai seorang pelayan. Bagi dia, pelayan itu bukan sesuatu yang menjenuhkan, tetapi justru sebagai kehormatan yang begitu luar biasa gitu. Seringkali kita sadari betapa sulitnya meminta orang untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita di kalangan kita sebagai orang GPIB gitu. Saudara-saudara, waktu bulan-bulan pertama, tahun pertama itu semangat seperti semangat tahun 45 ketika Indonesia mau merdeka. Saudara-saudara, sudah mulai tahun kedua, sudah mulai lelah, letih, lesu dan sebagainya, dan itu mengakibatkan dia tidak lagi bergumul tentang bagaimana dia mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, harusnya ketika kita mengejar yang namanya mengenal Allah atau belajar mengenal Allah, bernyanyi bagi Allah, mengatur hal-hal yang bagi kemuliaan nama Tuhan, berbicara tentang anugerah dan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan yang ada, jangan kita lakukan itu dengan terpaksa gitu. Paulus punya martabat bahwa dia harus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada gitu. Itu catatan yang Paulus inginkan kepada umat pada waktu itu maupun kepada kita sebagai jemaat, saudara-saudara. Catatan yang keempat dikatakan Paulus memandang dirinya sebagai orang yang menanggung beban karena Kristus Yesus gitu. Dia tahu bahwa pelayanan itu tidak mudah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Dia juga sadar bahwa kesetiaan kepada Allah itu tidak bebas dari kesulitan. Allah tahu apa yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang ada gitu. Karena itu ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang menghadang dia, apapun yang harus dihadapi oleh dia, jadi itu dia layani dengan baik. Walaupun kadang-kadang penderitaan, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi bagi Paulus, menderita bagi Kristus adalah ikut mengambil dalam penderitaan yang pernah dialami Kristus sendiri, merupakan kesempatan bagi kita untuk memperagakan bagaimana tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu catatan yang keempat, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga semua orang berkumpul bersama-sama menjadi pengikut-pengikut Tuhan di tengah-tengah hidup yang ada, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keberadaan yang ada. Disitulah Tuhan akan dipermuliakan dan dikuduskan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus? Itu yang saya katakan, saudara-saudara, kadang-kadang kita dipanggil oleh Tuhan kayaknya sepertinya acu tak acu gitu. Hal-hal yang biasa-biasa saja gitu. Harusnya kita tahu ini martabat kita, bahwa ini adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menerima kehormatan itu harus dengan senang hati, jangan terpaksa. Kita sebagai orang Kristen, kita berjalan bersama dengan Tuhan, apalagi dalam situasi dan kondisi sekarang, saudara-saudara. COVID-19, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, masih ada menghadang di depan kita. Terus kemudian
Kalau dia ada bersama dengan kita, ada di tengah-tengah kita, apa yang harus kita buat? Ya kita berpihak, minta pertolongan Tuhan di tengah-tengah hidup yang ada. Martabat kita sebagai anak Tuhan melayani. Kalau memang kita bisa melayani hanya lewat yang namanya dengan doa saja sementara waktu, kenapa tidak? Gitu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Terus kalau kita datang orang yang sakit, terus kemudian kita terkena penyakit COVID-19 kan masalah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu ketika ada warga gereja, dia minta doa ya lewat telepon, ya kenapa kita tidak bisa lakukan lewat telepon itu? Kalau memang kita harus menempuh jalan itu lewat video call atau lewat doa di dalam ibadah-ibadah minggu yang harus kita lakukan, mungkin kita tidak bisa berkunjung ke tempat dia ataupun ke rumah sakit, karena biasanya di rumah sakit sekarang dikatakan perkunjungan itu ditiadakan dahulu karena masa pandemi COVID-19 ini gitu. Tetapi sebagai martabat yang diberikan Tuhan bahwa harus melayani, harus berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan itu bukan sesuatu yang menjenuhkan, tetapi suatu kehormatan yang harus dipertahankan di tengah-tengah kehidupan yang ada, yang mendorong kita untuk semakin lebih baik lagi melayani, mengejar mengenal akan Tuhan lebih baik lagi, bernyanyi lebih baik lagi, mengatur hal-hal bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam rumah-rumah ibadah lebih baik lagi, berbicara tentang Tuhan itu lebih baik lagi dalam situasi dan kondisi apapun. Itu yang disebut sebagai martabat yang Tuhan tuntut dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu berlakukan hari-hari hidup kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah pemberita kabar baik Tuhan sepanjang hidup kita selama Tuhan masih memberikan hidup. Amin. Kita mengaminkan akan firman Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan bernyanyi dari kitab Bakti nomor 104. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari silakan berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup
yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau mengajarkan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dan kami menginginkan akan pertolongan daripada Tuhan, ataupun ketika kami mempunyai masalah-masalah dalam hidup kami karena soal pemberitaan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup di dunia ini, kami diajarkan oleh Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ketika ia di penjara, dia sadar bahwa dia ada di penjara manusia oleh pemerintahan Romawi. Tetapi ia selalu mengatakan bahwa ia dipenjarakan karena Kristus Yesus. Itulah yang membedakan ia ataupun kami sebagai orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk melihat diri kami tentang kasih anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami adalah penerima penyataan wahyu Tuhan, sebagaimana Paulus juga menganggap bahwa ia menganggap dirinya adalah menerima wahyu daripada Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Dan ia merasakan kebenaran dan keindahan itu dan merupakan anugerah dan kasih-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, Engkau mengajarkan kepada Paulus dan kepada kami untuk memberitakan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah lah yang telah mengungkapkan rahasia yang besar itu lewat Yesus Kristus untuk diterima oleh semua manusia. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami dalam situasi dan kondisi apapun, terlebih lagi ketika kami dalam situasi saat sekarang ini ya Bapa di surga. Kami melihat bahwa tugas kami sebagai anak-anak-Mu adalah menyalurkan anugerah Allah kepada semua orang di tengah-tengah hidup yang ada. Itu adalah harta iman Kristiani yang sangat mulia yang harus kami bagi-bagikan kepada sesama kami manusia. Kau mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki martabat yang selalu mau melayani Tuhan, dan karena anugerah Tuhan saja yang telah diberikan secara cuma-cuma menjadikan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapa di surga, pelayan-pelayan-Mu sekecil apapun yang kami harus kerjakan dalam gereja-Mu, dalam persekutuan kami sebagai GPIB, sebagai gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana kami mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami tahu kesetiaan kepada Tuhan menjadikan kami tidak bebas dari kesulitan-kesulitan yang ada. Kami tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Ketika kami harus menderita karena Kristus, berarti kami mengambil bagian dalam penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, merupakan kesempatan bagi kami untuk memperagakan kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapa di surga. Tolonglah kami sebagai jemaat-Mu ya Bapa dalam minggu berjalan ini. Ketika kami bertambah usia, Tuhan berkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Ketika kami bertambah usia perkawinan, Tuhan berkati akan perkawinan kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kami. Ketika kami bergumul tentang diri kami, tentang keluarga kami, tentang pekerjaan kami, tentang apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, pada masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus Kristus tolonglah kami, besertalah dengan kami, temani kami ya Bapa di surga. Bersamalah dengan kami sebagai GPIB, sebagai gereja-gereja-Mu, bersamalah dengan kami sebagai jemaat Yudea ya Bapa di surga dalam seluruh pergumulan kami, dalam persekutuan kami, dan dalam persekutuan yang selalu memuji serta mempermuliakan nama Tuhan, baik ketika kami beribadah di gedung gereja ataupun ketika kami harus beribadah di rumah-rumah kami,
karena usia lanjut kami, karena kami mengalami satu penyakit, ya Tuhan Yesus Kristus, temani kami, bersamalah dengan kami. Tuhan, kami adalah Tuhan yang memimpin kehidupan kami, ya Bapa di surga. Pimpin kami, ya Bapa di surga, sebagai jemaat Yudea, berkati kami. Berkati segala akan kebutuhan pelayanan kami dalam minggu berjalan ini. Jangan tinggalkan kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dan berkati juga semua gereja-gerejamu termasuk GPIB di seluruh Indonesia dan gereja-gerejamu. Tuhan berkati kami, yakinkan kami bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kami, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan menolong kami dalam pergumulan kami harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menemani kami ketika protokol kesehatan kami berlakukan, dan ketika Tuhan menganjurkan kepada kami untuk menjaga stamina tubuh kami, untuk kami boleh tetap sehat, Tuhan mau memakai kami sebagai anak-anak-Mu. Bersamalah dengan bangsa dan negara di dunia ini dalam memerangi COVID-19, bersamalah dengan pemimpin kami di Indonesia ini maupun di Provinsi Banten ini, ya Bapa di surga, supaya kami tidak terpapar COVID-19, supaya kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Ketika orang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami dan jangan tinggalkan kami. Berkati anak-anak kami yang mulai sekolah dan harus belajar dari rumah-rumah, ataupun anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, ataupun anak kami yang sedang mendaftarkan akan mereka masuk ke perguruan tinggi, ya Bapa di surga, yang akan berlaku bulan Agustus ini. Tuhan bersamalah dengan kami, yakinkan kami bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kami, dan jangan tinggalkan kami. Kami percaya minggu berjalan kami, Tuhan selalu menolong dan beserta dengan kami. Ini kami, ya Yesus Kristus, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Itu ibadahmu di
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, silakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Gita Bakti 68 kita nyanyikan bersama. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.